Ini adalah salah satu isyarat kepada kita bahwa ketakwaan itu menjadi modal daripada akumulasi sifat-sifat kebaikan daripada orang-orang yang beriman. Sabar itu merupakan sifat. Penyayang, empati, semuanya merupakan sifat kebaikan yang mungkin sekarang dalam bahasa Arab lebih mengenal daripada sikap sabar. Penyayang, pengasih diakumulasikan dalam kata takwa, yang artinya seharusnya menurut Al-Quran orang yang bertakwa itu pasti adalah orang yang baik. Orang yang bertakwa itu sudah pasti orang yang sabar. Orang yang bertakwa itu sudah pasti dia adalah orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Dan orang yang bertakwa itu pasti adalah orang-orang yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Marilah pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hadirnya raga kita, dengan hadirnya hati kita, serta iman yang menempel di dada kita. Kita masih kuat dan hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Kalaulah kita melihat berapa banyak saudara-saudara kita, mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan iman mereka dengan jelas dan dengan lantangnya. Tapi berapa banyak dari mereka yang masih belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir sebagaimana kita hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentulah ini suatu kesyukuran yang luar biasa. Tandanya kita yakini bahwa kita ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang diberikan Allah keistiqomahan untuk senantiasa menjawab panggilannya, bukan hanya di hari Jumat, melainkan di hari-hari setelahnya dan sebelumnya, melaksanakan ibadah salat 5 waktu sesuai dengan tepat waktunya, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tentulah suatu kebanggaan kita sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rahmat dan karunia serta taufiknya, sehingga Allah meridhai kita semua sampai pada ibadah salat Jum'ah ini. Kedua kalinya, salawat senantiasa kita junjungkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita berharap beliaulah yang akan memberikan kita syafaat kelak di mana hari kita akan dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib senantiasa mengingatkan jamaah dan diri khatib secara pribadi untuk senantiasa terus meningkatkan takwa, karena identiknya takwa itu bermula daripada keimanan yang kita miliki. Keimanan yang senantiasa bertambah, keimanan yang senantiasa berusaha kita tingkatkan, itulah yang menjadi akumulasi daripada kata takwa. Sebagaimana kita mulakan hari Jumat dan ibadah Jumat kali ini, kita melihat saking pentingnya ibadah salat Jumat atau ibadah Jumat itu, sampai Allah memberikan surah khusus yang bernama surah Jumat, yang ada di surat ke-62. Nah, di situ ada ayat nomor 9 yang senantiasa kita dengar dan kita kenal. Ayat itu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, ila akhiril ayah. Kita lihat bahwa permulaan ayat daripada surah Jum'ah tadi dimulai dari kata iman. Artinya orang-orang yang mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bagaimanapun pekerjaannya, bagaimanapun kondisinya, dan bagaimanapun apapun yang ia lakukan saat itu, kalau memang dia mengatakan dan berikrar bahwa dirinya beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika ada panggilan untuk melaksanakan salat khususnya di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka dia yang mengatakan beriman itu untuk mengaplikasikan daripada keimanan dia, maka dia bergegas menuju panggilan Allah dan duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk daripada kontemplasi keimanan kita yang berwujud pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang didokumentasikan oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitabnya yaitu Sahih Muslim, dan hadis ini tersambung sanadnya, silsilahnya serta perawinya pada sahabat yang mulia yang kita kenal yaitu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, bahwa suatu ketika Nabi memberikan nasihat kepada kalangan para sahabatnya. Mungkin di antara kita selalu ingin mendengarkan nasihat dari para ulama, meminta nasihat dari para tokoh untuk senantiasa menggugah hati kita dan memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Maka ini adalah kesempatan di mana hadis ini hadis yang masyhur, yang selalu kita dengar dan senantiasa kita buat sebagai acuan menjadi seorang muslim yang baik. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda bahwa al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin, orang yang beriman, yang mengikrarkan, menyebutkan bahwa dirinya beriman. Al-qawiyyu, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, baik, wa ahabbu ilallah, dan paling dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair, dan menggunakan kekuatannya dan kebaikannya itu untuk suatu kebaikan yang lainnya. Hadis ini kita lihat bahwa kalaulah kita mengaku bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, hadis ini
seakan-akan berpesan kepada kita bahwa kalaulah engkau, wahai umatku, mengaku bahwa dirimu beriman, minimal engkau memiliki 3 aspek yang di situ engkau dikatakan bahwa engkau mukmin yang baik, engkau mukmin yang kuat. Maka kehadiran kita di tempat ini, ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, minimal 3 aspek inilah yang akan kita tunjukkan di hadapan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini memang betul-betul seakan memberikan pesan kepada kita. Kalaulah kita menjadi mukmin yang dhaif, tandanya kita ini termasuk dalam golongan daripada yang kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mengaku diri kita beriman, mari sama-sama kita berintrospeksi diri untuk mengabsen daripada aspek-aspek yang termasuk daripada mukmin yang kuat itu dalam diri kita. Para ulama mentafsirkan atau mentakwilkan hadis ini, membagi kekuatan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang kuat itu tadi menjadi 3 aspek. Yang diantaranya, kalaulah seorang mukmin itu dia termasuk orang yang memiliki intelektual yang tinggi dan memiliki kapabilitas diri yang cukup, maka intelektual dan fisik itu tidaklah cukup. Karena yang mendasari daripada intelektual seseorang itu adalah spiritual. Maka aspek yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kekuatan daripada aspek spiritualitas kita. Kita menyebutnya di sini adalah keimanan. Yang mana keimanan itu adalah akumulasi. Terakumulasi kebaikan keimanan itu menjadi kata takwa, sebagaimana dimulakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Siapakah orang-orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dikatakan bahwa yang pertama kali orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mengaku beriman, yang dia mengimani hal-hal yang tidak nampak di depan matanya. Ini adalah salah satu isyarat kepada kita bahwa ketakwaan itu menjadi modal daripada akumulasi sifat-sifat kebaikan daripada orang-orang yang beriman. Sabar itu merupakan sifat. Penyayang, empati, semuanya merupakan sifat kebaikan yang mungkin sekarang dalam bahasa Arab lebih mengenal daripada sikap sabar. Penyayang, pengasih diakumulasikan dalam kata takwa, yang artinya seharusnya menurut Al-Quran orang yang bertakwa itu pasti adalah orang yang baik. Orang yang bertakwa itu sudah pasti orang yang sabar. Orang yang bertakwa itu sudah pasti dia adalah orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Dan orang yang bertakwa itu pasti adalah orang-orang yang jujur. Sebagaimana kita melihat dan kita mensyukuri bahwa azas landasan daripada negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didahulukan dengan kata takwa. Dan juga Undang-Undang Pendidikan, sebelum kata mencerdaskan kehidupan bangsa, di situ tertulis adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan daripada generasi Republik Indonesia. Kita melihat di sisi yang lain, ketika kita datang di bulan suci Ramadan, kata takwa pasti akan bersanding dengan yang namanya kata iman. Akan dimulakan dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akibat daripada iman yang baik, iman yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, maka takwalah sebagai hadiah daripada akumulasi keimanan yang kuat itu. Suami yang baik, suami yang bertakwa, dia pasti akan baik kepada istrinya. Anak yang bertakwa, dia pasti akan baik kepada orang tua dan guru-gurunya. Seorang manajer yang bertakwa, dia pasti akan penyayang dan pengasih dan menghargai kepada anak buahnya. Dan seterusnya akan demikian berjalan seperti mana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah ilmu itu dinasehatkan kepada kita, kalau kita sebagai santri, al-adabu qabla al-ilmi, artinya adalah kesolehan sebelum mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka takwa dijadikan landasan sebelum masuk kepada aspek yang kedua. Orang soleh saja tidak cukup kalau dia tidak memiliki kecerdasan. Maka aspek yang nomor dua adalah intelektualitas atau kecerdasan. Orang mukmin yang pintar itu disukai oleh Allah ketika dia memiliki kesolehan yang baik. Tapi kalau orang soleh yang tidak cerdas, ini tidak lebih baik daripada musuh yang cerdas. Maka seorang mukmin harus memiliki aspek yang nomor dua, yaitu intelektualitas atau kecerdasan secara pikiran. Mukmin harus pintar. Sebagaimana yang disyaratkan Allah, mukmin itu harus memiliki banyak riset. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini ayat dan tanda-tanda yang Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber daya yang ada di muka bumi ini, baik itu berupa sumber daya biotik maupun abiotik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga memerintahkan kita untuk berfikir, mulai dari bangun tidur kita sampai dengan kita memejamkan mata untuk yang kesekian kalinya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkarun, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berfikir atas apa yang sudah diciptakan Allah di muka bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidak ada yang batil, tidak ada yang dusta Allah dustakan di muka bumi ini. Ini adalah aspek yang nomor dua. Maka kesolehan dan kecerdasan tidak cukup dan tidak sampai ketika fisik kita ini lemah. Bagaimana kita bisa berdakwah ketika fisik kita tidak bisa mendukung kita untuk memberikan suplai asupan motivasi, asupan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Maka di sini aspek yang nomor tiga adalah aspek berupa kekuatan fisik, physical, kekuatan jasmani, di mana inilah yang menjadi tonggak penguat daripada modal dakwah kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita bisa membantu orang ketika diri kita saja lemah fisik kita? Maka kita melihat anak-anak kita yang saat ini aktif, mereka yang saat ini sedang bersekolah, dengan penuh-penuhnya mereka semangat ketika hadir ke sekolah, kemudian pulang lagi ke rumah. Maka yang wajib kita isi kepada mereka, yang pertama adalah spiritualitas mereka, kemudian yang kedua adalah kecerdasan mereka. Kita pastikan ilmu yang mereka dapat dari lembaga pendidikan yang mendidik mereka itu betul-betul ilmu yang baik, yang paling tidak, dan intinya adalah mengenalkan diri mereka kepada siapa Tuhan mereka yang sesungguhnya, dan apa hakikat hidup kita di dunia ini, untuk apa, dari mana asal kita, dan kita mau kemana. Inilah tiga aspek yang paling tidak harus dimiliki oleh diri seorang mukmin kalaulah dia mengaku beriman dan dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi di hari Jumat ini. Paling tidak ada solusi dari hadirnya dan duduknya kita dalam ibadah salat Jumat di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Allahu khabir bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.